Pilkada gubernur hampir rampung perhitungannya, sahabat. Sudah banyak kesimpulan-kesimpulan dari hasil hitungan cepat yang masuk, terutama kalau kita flashback ke Jawa Barat. Saya kira di sana sudah menegaskan bahwa Kang Deddy Mulyadi menang dengan persentase 60 dibandingkan dengan lawannya yang hanya kisaran 20%. Yang ikut ya, yang ikut. Siapa yang ikut itu adalah representasi calon daripada Bahar Smait. Ini saya buka. Kenapa penting saya bahas Pilkada Jawa Barat ini? Karena ada beberapa minggu yang lalu ya, kalau tidak salah, ceramah Bahar Smait yang begitu getol menginginkan Kang Deddy Mulyadi tumbang di Jawa Barat karena dianggap sebagai orang yang membawa masyarakat kepada kekafiran, kekufuran. Karena memang kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat kuat mengawal budaya-budaya lokal yang ada di Jawa Barat, dan itu membuat para sahabat-sahabat kita yang ada di samping kiri kanan yang memang mereka berpaham Islam garis keras dalam tanda petik ya, itu memang sangat tersiksa bila mana orang seperti Kang Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur. Dan ini adalah harapan baru bagi kita bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga humanis dan warga toleran. Oleh karena itu, dengan kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, tentu ini akan mengubur secara dalam-dalam bagaimana agenda-agenda sahabat-sahabat kita yang ada di seberang kita ini untuk agenda Jawa Barat ke depan, di mana mereka sudah punya proyeksi sesungguhnya untuk menjadikan Jawa Barat sebagai basisnya kembali sebagaimana yang lalu-lalu pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Dan rupanya hal ini terpatahkan dengan rasionalisasi, dengan semakin cerdasnya masyarakat Jawa Barat menentukan pilihan, yaitu memilih Kang Deddy Mulyadi. Berikut kita simak bagaimana pernyataan Kang Deddy Mulyadi pasca memenangkan berdasarkan hasil quick count hitungan cepat Jawa Barat. Beliau unggul dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Kawan yang ada di Balai Tritamutu Lembur Pakuan dan seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas Cam dan pengawas di setiap desa dan TPS, termasuk pengawas di Kabupaten Kuta. Pada sore hari ini, walaupun penghitungan belum selesai, tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4%. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih.
tangan. Dengan data masuk sudah berapa? 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU, dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semua ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat-rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem, masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian, dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calo. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Amin. Selanjutnya dipersilakan wartawan. Pak, izin, ini kan raihan di atas 60% ini fenomenal selama pilkada Jabar. Nah ini stimulus yang diberikan selama 5 tahun ke belakang seperti apa sih Pak? Sebenarnya nggak fenomenal. Yang fenomenal itu 80. Tapi ini patut disyukuri. Yang fenomenal itu kalau survei awalnya 80, bertahan 80 itu baru fenomenal. Tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa 60%? Kan cinta saya bukan cinta semusim. Cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat. Saya nyangkanya 80. Ya tapi kita syukurilah angka berapapun yang kita raih bahwa ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Ya meraih angka 60 lebih di Jawa Barat bukan persoalan mudah karena semenjak pemilu langsung dilaksanakan di Jawa Barat, incumbent pun belum pernah ada yang meraih angka ini. Tapi kan saya tidak boleh jumawa lah. Ini adalah pilihan masyarakat Jawa Barat yang secara kebetulan masyarakat Jawa Barat sering berkomunikasi dengan saya dalam setiap hari. Yang kemudian yang kedua juga mungkin nyaheun, kami nyaheun. Gitu karena saya sendiri jadi banyak dicintai oleh banyak orang. Pak, pendidikan politik yang diberikan ke masyarakat. Itu jangan hanya menjelang pemilu, tapi sebagai warga bertetangga harus baik, sebagai anggota ketika di jalan raya harus baik sama orang, dimanapun lah. Ini ya, dan kalau saya ngomong mungkin bolehlah saya berkata, ini adalah pemilu yang paling murah biayanya yang saya jalani. Kenapa? Karena publik itu tumbuh secara spontan. Itu kan bisa dilihat di media sosial. Warga yang melakukan pembelaan terhadap saya dalam setiap waktu, memberikan supporting, hampir nggak ada yang berbaju partai. Semuanya berbaju sebagai masyarakat biasa.
aksi-aksi yang bersifat spontan, yang tidak diciptakan dan tidak dimobilisasi serta tidak diorganisir. Mereka lahir. Nah, ini karena apa? Karena abadnya hari ini sudah abad media sosial, terutama TikTok. Jadi orang bisa langsung berkomentar terhadap sebuah peristiwa. Ini fenomena loh, ini fenomena. Dan ini adalah harapan baru bagi kita bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga humanis dan warga toleran. Setelah menang, besok saya akan mulai nanam padi, ya kan? Mulai nanam padi, mulai bersepeda, mulai naik motor lagi keliling kampung, nemuin warga. Ya, siapa tahu dapat jodoh. Ya? Gak ada lah. Kalau saya kan tiap hari pesta, kan tiap hari. Tapi Sabtu malam Minggu kami ada acara. Judul acaranya Ruat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Itu ada tampilan tari, sastra, kesenian dari berbagai kabupaten. Oke, saya kira demikian sahabat. Mudah-mudahan dengan kemenangan Kang Deddy ini menjadi bertanda hal yang sangat luar biasa akan dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat ke depan. Kang Deddy tidak saja membangun fisik, tetapi pasti akan getol mendorong pembangunan sumber daya manusia sambil menggenjot sektor-sektor ekonomi produktif rakyat, termasuk saya kira akan memperkuat budaya-budaya kultural yang dimiliki oleh masyarakat Sunda pada umumnya di Jawa Barat. Dan saya kira kekuatan bangsa Indonesia akan semakin tumbuh ke depan bila mana hal tersebut bisa dikombinasikan antara kekuatan kultural, kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan pengetahuan atau sumber daya manusia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.